Hi everyone, welcome back to Engtutor ID. Hari ini kita akan belajar salah satu grammar penting banget buat TOEFL bisa, TBIPK Instan bisa, dan juga ujian bahasa Inggris sekolah, yaitu conditional sentence. Mulai dari tipe 0, lengkap dengan contoh, rumus, dan latihan soal. Jadi teman-teman jangan di skip karena di akhir ada soal latihan biar kamu bisa langsung tes pemahamanmu. Langsung aja kita masuk ke dalam materi conditional sentence. Sebenarnya apa itu conditional sentence? Conditional sentence adalah kalimat pengandaian, teman-teman. Dia itu kalimat pengandaian yang menunjukkan hubungan antara syaratnya atau if clause-nya dengan hasilnya. Oh, berarti kita tahu kalau yang namanya pengandaian conditional sentence dia harus ada syaratnya, maka nanti akan dikasih tahu hasilnya. Oke, berarti kita punya dua klausa ya, yang namanya if clause dengan main clause. If clause isinya kondisi atau syarat, main clause hasilnya. Oke, jadi conditional sentence ada beberapa tipe, kita mulai dari yang tipe 0 dulu. Tipe 0 itu untuk general truth atau fakta umum atau juga kebiasaan. Makanya dia itu pasti terjadi. Polanya bagaimana? Ada if clause tadi ya. If clause atau kondisinya atau syaratnya itu dengan menggunakan simple present. Lalu hasilnya juga akan menggunakan simple present. Simple present itu bagaimana? Yang verb 1 with s atau es. Untuk he, she, it, gitu ya. Kita lihat di sini if clause-nya atau syaratnya adalah if you heat water to 100 Celsius. Itu kita pakainya simple present. Subject diikuti verb 1. Ya, karena dia you berarti tidak pakai s or es. Gitu kan? Hasilnya adalah simple present juga. Subject diikuti verb 1. He, she, it berarti with s or es. Makanya di sini pakainya boils. Oke, ingat-ingat type 0 untuk general truth kita pakainya if simple present, hasilnya pun juga simple present. Oke, next ke tipe pertama. Oke, tipe ke-1 dia itu digunakan untuk situasi nyata atau kemungkinan di masa depan. Jadi kita memakai if clause-nya atau syaratnya kita memakai simple present. Subject diikuti verb 1 with s atau es tadi ya untuk he, she, it. Lalu hasilnya atau main clause-nya kita pakai will diikuti verb 1. Berarti dia adalah future tense. Oke, contohnya if she studies hard. Nah, karena dia di sini subjeknya she, berarti pakainya with es ya. Studies hard. Terus hasilnya she will pass the exam. Jadi kondisinya adalah syaratnya jika dia itu belajar dengan keras, hasilnya bagaimana? Hasilnya dia akan lulus ujian. She will pass the exam pakai future tense. Sama juga if it rains tomorrow, berarti bagaimana? Jika hujan besok gitu ya, we will stay at home. Kami akan tinggal di rumah. Gitu ya. Oke. Itu tipe 1, sekarang tipe kedua. Digunakan untuk kondisi tidak nyata atau imajiner. Jadi di masa sekarang atau masa depan. Polanya bagaimana? Itu kita pakai if clause. Tadi ya tetap selalu ada if clause dan main clause-nya. If clause-nya dia pakai simple past. Main clause-nya atau hasilnya kita pakai would diikuti verb 1 atau past future berarti ya. Contohnya gini, if I were you. Simple past. Nah, kita lihat simple past kok dia pakainya were. Untuk conditional sentence kita selalu memakai were. Apapun subjeknya. Oke, walaupun he, walaupun I, walaupun she, walaupun it di sini ya untuk subjek I, he, she, it tetap menggunakan were karena yang lainnya kan pakai were ya. You pakai were, they pakai were, we pakai were. Jadi semuanya itu dia pakai were. Lalu hasilnya
would diikuti verb 1. I will take that opportunity. If he studied more, nah ini kan verb 2 ya. If he studied more, main clause-nya bagaimana? He would get. Would diikuti verb 1. Jangan sampai lupa. Next, kita ke tipe ketiga. Itu digunakan untuk kondisi tidak nyata di masa lalu. Jadi penyesalan. Oke. If clause-nya syaratnya kita harus memakai past perfect. Past perfect itu bagaimana berarti? Had diikuti verb 3 ya. Lalu main clause-nya atau hasilnya kita pakai would have diikuti verb 3. Contohnya, if she had studied harder, she would have passed the test. Diingat-ingat past perfect if clause-nya. Lalu main clause-nya would have diikuti verb 3. If they had left earlier, they would have caught the train. Oke, itu untuk tipe ketiga. Oke, kadang dalam bahasa formal atau tertulis, if-nya itu tuh teman-teman bisa hilangin dan diganti dengan inversi. Inversi itu apa sih? Inversi adalah pertukaran posisi auxiliary atau verb dengan subjek. Kalau biasanya subjeknya dulu, baru auxiliary-nya gitu ya, baru verbnya. Kalau di inversi itu diubah. Ya, kan di sini biasanya if-nya ya. If-nya dulu, baru subjek, baru auxiliary, baru verb ya. Tapi if-nya dihilangkan, auxiliary-nya dipindah ke depan. Baru, jadi digantinya bagaimana? Auxiliary, diikuti subjek, diikuti verb. If-nya hilang. Itu yang namanya inversi, teman-teman. Oke, kita coba lihat. Di tipe pertama, kalau misalnya if-nya dihilangkan, nah pola awalnya kan seperti ini ya teman-teman ya. If diikuti simple present, diikuti main clause-nya will, diikuti verb 1. Pola biasanya contohnya, if she comes, I will help her. Oke, teman-teman bisa mengganti atau menghilangkan if-nya, lalu ditukar dengan should. Should she come, I will help her. Ini sama aja. Artinya dengan if she comes, I will help her. Jadi, kalau misalnya teman-teman ketemu should-nya ada di depan, terus ada she come, ada I will help her. Oh, ini berarti conditional sentence tipe 1 ketika if-nya dihilangkan dan diinversi. Atau diganti dengan should she come, I will help her. Ingat-ingat, berarti pengganti if di tipe 1 adalah should. Next, kita ke tipe kedua. Oke, tipe kedua ini pola umumnya adalah if diikuti simple past, main clause-nya pakai would diikuti verb 1. Tapi bagaimana jika if-nya dihilangkan? Kalau if-nya mau dihilangkan boleh, tadi auxiliary-nya pindah ke depan. Auxiliary-nya dulu, baru subjeknya, baru verb-nya. Karena if-nya sudah hilang. Jadi bagaimana? Were, diikuti subjeknya I, diikuti verbnya reach. Baru main clause-nya. Main clause-nya tetap sama. I will travel the world. Berarti kalau teman-teman ketemu were I reach dulu, baru nanti akan ada main clause-nya, berarti ini adalah conditional sentence tipe 2 yang diinversi. Oke, jadi jangan merasa ini salah, ini benar. Oke, karena ini tipe diinversi. Oke, next kita ke tipe ketiga. Pola umumnya itu dia pakainya if diikuti past perfect, lalu would have diikuti verb 3. Pola biasanya misalnya if they had studied, they would have passed the exam. Pola inversinya bagaimana? Sama kayak tadi, if-nya dihilangkan, auxiliary-nya maju ke depan, dilanjutkan dengan subject, baru verb-nya. Jadi, had they studied, itu if clause-nya, they would have passed the exam. Nah, ini biasanya yang tipe ketiga inilah yang sering muncul tiba-tiba. Entah yang ditanyakan if clause-nya atau main clause-nya. Tapi ingat-ingat, kalau misalnya ketemu if clause-nya seperti ini, berarti ini adalah if clause tipe 3 yang diinversi. Jadi nggak apa-apa ternyata had dulu di awal, baru subject, baru verb.
karena itu merupakan diinversi, if-nya dihilangkan baru diinversi. Oke, jangan sampai keliru. Kita lihat, terus ternyata if itu selain dia diinversi, dia juga bisa digantikan dengan kata-kata lain, teman-teman. Dengan apa? If ternyata boleh diganti dengan unless, yang artinya if not, atau jika tidak. Contohnya bagaimana? Contohnya, if we don't leave now, ya, if we don't leave now, we will miss the train. Ini kan berarti tipe 1 ya, teman-teman ya. Pakainya if diikuti present tense, lalu pakainya future tense. Itu kan? Tapi, if ini, atau if not ini, ya kan, unless artinya if not, itu bisa diganti dengan unless aja. Unless we leave now, we will miss the train. Artinya ini sama. Artinya unless we leave now adalah if we don't leave now. Ingat-ingat unless itu if not. Jadi ketika if clause-nya itu dia negatif, if dan negatifnya bisa dihilangkan dan diganti dengan unless. Oke, aku punya tips cara mengubah if ke unless biar aman. Cek dulu teman-teman, apakah ada kata not di dalam if clause-nya. Di sini kita punya not ya. Berarti kalau ada kata not, kita bisa hilangkan if dan not-nya dan ganti dengan unless. Tapi kalau kita tidak memiliki not di if clause-nya, kita tidak bisa langsung mengganti dengan unless. Karena nanti artinya akan berubah. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada not-nya, pasti main clause-nya akan berubah. Karena sudah menjadi berbeda artinya. Oke, jadi ingat-ingat tipsnya yang bisa diubah ketika not-nya ada di main clause. Ada di if clause. Gitu ya. Lalu kita juga bisa mengubah if clause, if dengan as long as, provided, providing, sama on condition. Tinggal diganti aja kalau ini, tanpa syarat. Jadi, we will succeed if everyone works hard. If ini bisa diganti dengan provided that. We will succeed provided that everyone works hard. Bisa diganti dengan as long as. We will succeed as long as everyone works hard. Bisa diganti dengan providing that atau on condition that, tanpa syarat. Kalau tadi unless punya syaratnya harus ada not-nya di if clause-nya, kalau yang ini tidak perlu. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, kita mulai masuk ke latihan soal. If he blah 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 earlier, he would not have missed the bus. Kita lihat di sini kita sudah punya if. Di sini koma. Oh, berarti ini if clause, ini main clause. Ini berarti conditional sentence. Kita lihat di sini main clause-nya kita punya would not have missed. Ada would diikuti have diikuti verb 3. Berarti ini tipe conditional tipe 3. Kalau tipe 3 if clause-nya bagaimana? If diikuti had diikuti verb 3. Kita cari yang had diikuti verb 3. Jawabannya adalah C. Gitu ya. Kita lihat lagi. Sini ada if, ada koma. I would buy a new laptop. Oh, ini kayaknya conditional sentence karena ada syarat, ada hasil. Kita lihat would buy. Would diikuti verb 1. Ini tipe berapa? Tipe 2. Kalau tipe 2 kita cari. If clause-nya pakai apa sih? Tipe 2? Ada yang ingat? Pakai past tense. Kalau past tense antara apa berarti? Antara were atau verb 2. Kita cari, ada were nggak? Nggak ada. Berarti ini verb 2. Yang verb 2 mana? Had. Berarti jawabannya yang B. Mudah ya, nggak nyampe 2 menit ngerjain ini. Oke, kita lanjut. Ini PR buat teman-teman. I will go unless she doesn't come with me to the party. Kira-kira mana jawabannya? Lanjut di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, itu tadi penjelasan materi conditional sentences mulai dari tipe 0, 1, 2, 3, inversi sampai penggunaan kata lain seperti unless dan as long as. Kalau teman-teman merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa like,
share, dan subscribe channel Eng Tutor ID biar makin semangat bikin konten baru. Kalau teman-teman punya ide atau permintaan materi grammar atau soal tertentu yang mau dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar. Siapa tahu materi yang teman-teman request bakal dibuatin kontennya di video berikutnya. See you in the next class with Eng Tutor ID. Terima kasih everyone.